Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan dalam 24 jam terakhir banyak sekali drama yang terjadi guys di dunia kripto. Kita bakalan bahas apa saja itu dan kira-kira kenapa menurut saya dalam beberapa hari ke depan kita bakal melihat volatilitas di market. Sebelum itu kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 847 billion dollar atau naik sekitar 0,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.148, Ethereum 1.269, BNB 271, kemudian XRP 0,38, Dogecoin 0,09, Cardano 0,3, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,9 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan top performernya adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 3,30% ke 0,9 dolar. Satu-satunya di top 10 yang merah itu cuma BNB guys, minus kurang lebih hampir 4%, dan itu adalah karena FUD yang tersebar dalam beberapa hari belakangan. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke beritanya guys, saya pengen ingatkan lagi bahwa malam hari ini, spesifiknya di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali melihat data CPI dirilis di Amerika Serikat. Oke, dan kemungkinan besar saya tidak bisa melakukan live streaming, so ini sebagai reminder saja bahwa nanti malam kemungkinan kita bakalan melihat volatility. Dan kalau misalnya kita perhatikan, forecast-nya adalah kita akan melihat penurunan sebesar 0,4% lagi dari yang 7,7% menjadi 7,3 di CPI-nya. Which is kalau misalnya ini memang benar-benar terjadi, harusnya market akan bereaksi secara positif. Apalagi kalau misalnya penurunannya itu lebih signifikan daripada yang diperkirakan, mungkin menuju ke 7,2 atau 7,1%, itu kembali akan membuat market bereaksi secara positif menurut saya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat justru CPI-nya menurun tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, misalnya cuma nyampe ke 7,6, 7,5, atau bahkan stay di 7,7, maka dari sana itu mungkin bisa memicu market bereaksi ke arah yang negatif. Gitu ya. Jadi untuk kalian yang trading hari ini gitu ya, pastikan kalian sudah aware akan ada event seperti ini yang bisa menciptakan volatility dan cenderung biasanya pergerakannya bakalan zigzag. So teman-teman yang short term trader harus tahu akan resiko tersebut. Gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, tidak akan berakhir di sana guys. Kita akan kembali melihat volatility nanti di tanggal 15 Desember karena akan ada FOMC sekaligus Fed Interest Rate Decision gitu ya. Jadi untuk malam hari ini CPI yang akan menggerakkan market terlebih dahulu dan kemungkinan kita akan terus-menerus melihat volatility sampai akhir minggu ini. Oke, atau di weekend ini. So itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, breaking news. FTX founder Sam Bankman-Fried arrested, set to be extradited to US. Jadi pada akhirnya guys, setelah kita melihat banyak sekali yang komplain gitu, kenapa si SBF ini tidak diapa-apain, sedangkan jelas-jelas dia melakukan kesalahan dan ada miliaran dolar uang users yang sekarang itu hilang, tidak bisa diapa-apain, dan ya itu adalah sebuah tindak kejahatan gitu guys, kriminal. Terlebih lagi kalau kita lihat beberapa wawancara terakhir dengan SBF setelah kasus kolapsnya FTX, dia masih kayaknya tidak terlalu terlihat merasa bersalah gitu guys. Jadi itu yang mungkin membuat banyak orang kesel juga dan kemudian mungkin banyak orang juga mencoba gitu apapun caranya supaya si SBF ini bakalan ketangkap. Dan pada akhirnya hal tersebut terjadi. Oke, dia tertangkap di Bahamas. Memang tempat dia sebelum kolapsnya FTX juga memang tinggalnya di sana dan akan kemungkinan diekstradisi ke Amerika Serikat. Jadi ini adalah tentunya berita baik juga harusnya gitu ya, bahwa kita melihat pelaku-pelaku kriminal seperti SBF ini
Ya tidak boleh dibiarkan untuk berkeliaran kemana-mana gitu, karena itu menciptakan ya semacam persepsi gitu, bahwa selama uang saya banyak, saya akan kebal terhadap hukum dimanapun itu, mau di Amerika kayak mau di Indonesia kayak atau dimanapun. Kalau misalnya dibiarkan seperti ini, maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan melakukan atau mencoba melakukan hal yang sama. Karena menurut mereka, ya SBF aja kemarin bisa mencuri puluhan miliar dolar, kemudian bisa bergerak bebas kemana ke sana ke sini tanpa harus merasa bersalah. Ya saya mau coba juga dong, gitu kan? Siapa tahu juga hoki-hoki saya bisa dapat uang sebanyak itu, oke? Selama saya ada uang, saya akan aman karena mungkin bisa dibeli gitu hukumnya. Jadi itu yang mungkin akan tercipta persepsinya kalau misalnya SBF dibiarkan berkeliaran. Tapi mudah-mudahan kali ini akan diproses hukum dan dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal mudah-mudahan. Gitu ya. Jadi itu adalah yang berikutnya, guys. Kemudian yang ketiga, 13% of Americans have now held crypto, JP Morgan Research. Jadi salah satu riset yang dilakukan oleh JP Morgan menunjukkan bahwa ada kurang lebih 13% dari masyarakat Amerika yang sudah pernah gitu ya, pernah membeli cryptocurrency. Around 13% of American population, around 43 million people have held cryptocurrency at some point in their lives. The new research from JP Morgan Chase has revealed. Jadi kalau dijumlahkan itu nominalnya ada sekitar 43 juta orang di Amerika yang sudah pernah gitu ya mempunyai cryptocurrency. Tapi bukan berarti dia hold sampai sekarang ya guys. Tapi di suatu saat dia tuh pernah membeli cryptocurrency, itu saja. Bisa aja orang-orang tersebut kebanyakan juga yang cuman numpang doang masuk gitu ya kemudian keluar lagi. Atau rata-rata retail kan sekarang memang udah pada keluar dari kripto ya guys, karena mungkin mereka beranggap ini adalah scam gitu ya, kita bakalan ke nol dan lain sebagainya, dan mereka menarik keluar semua dana atau aset kripto mereka di convert lagi ke dalam bentuk cash. Tapi pada intinya sudah ada kurang lebih sekitar 13% dari populasi Amerika itu pernah membeli yang namanya cryptocurrency. This number has risen dramatically since before 2020, when the figure was only around 3%. Jadi sebelumnya juga pernah dilakukan riset gitu ya, dan pada saat itu di tahun 2020 hanya ada sekitar 3% dari total populasi Amerika itu yang pernah membeli cryptocurrency, dan dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun kita melihat ada peningkatan sebesar 10%. Itu pun saya yakin kalau misalnya kita lakukan lagi riset misalnya untuk yang terbaru, untuk orang-orang yang tersisa di market sekarang, harusnya angkanya bakalan jauh di bawah 13% guys. Karena kemungkinan besar sudah banyak orang-orang yang tidak lagi berada di dunia kripto, tapi mungkin sebelumnya pernah membeli. Oke, itu wajar terjadi di bear market guys. Ketika di bull market semuanya berebut mau beli karena mau cuan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah berada di bear market, terlebih lagi kita sudah mendekati area bottom setelah kita sudah berbulan-bulan atau setahunan berada di bear market, di mana harganya terus-menerus turun, kebanyakan para retail yang mungkin kemarin hanya masuk karena pengen cuannya saja, tidak ngerti apa-apa seputar kripto, itu semuanya sudah keluar. Gitu ya. Dan juga berikutnya, ini mungkin kalian juga udah aware gitu ya, bahwa beberapa hari belakangan kita melihat ada berita-berita negatif yang berterbaran seputaran Binance gitu ya. Dan ini ada satu statement dari Mason Fairlewis, dia juga salah satu influencer dengan ada 146.000 followers. The Binance FUD lately is crazy. Honestly, seems to be somewhat of a distraction for FTX or SBF. Just take a crypto of all exchanges, no matter which exchange it is. Jadi, kalau saya baca tadi ya di Twitter, banyak orang beranggapan bahwa FUD yang diciptakan ke Binance itu adalah kesengajaan gitu. Karena mungkin ada yang berspekulasi ini adalah ulahnya SBF gitu ya. Karena mungkin dianggap kemarin FTX-nya dia itu collapse, ya salah satu penyebabnya juga karena CZ Binance. Oke. Kemudian juga ada yang beranggapan memang banyak orang, bukan banyak orang ya, tapi banyak sekali yang dari traditional finance itu nggak pengen ngelihat centralized exchange crypto itu terus bertahan. Mereka pengen menggeser, mungkin nanti kalau kita lihat kan sekarang sudah banyak nih platform-platform yang dulunya hanya menjadi broker saham, sekarang juga udah bisa memperbolehkan cryptocurrency. Sepertinya salah satunya Fidelity gitu, pemain-pemain besar yang tentunya juga sudah terregulasi dan lain sebagainya, dan mungkin di back juga oleh orang-orang pejabat tinggi di Amerika misalnya. Jadi mereka-mereka itu tentunya juga nggak mau sampai mungkin Binance
terus bertahan. Mereka pengennya semua orang yang pengen invest di kripto atau jual beli kripto mungkin masuk ke platform mereka seperti Fidelity dan kawan-kawan. Gitu ya. Jadi itu adalah isu-isu yang bertebaran guys, bahwa ada sebagian orang yang merasa ini adalah sebuah kesengajaan untuk memang menghancurkan Binance, tapi juga memang ada sebagian orang yang percaya bahwa Binance sekarang berada dalam masalah dan memang memberikan beberapa indikasi negatif. Jadi, saya pengen tahu sebenarnya menurut kalian yang mana yang benar guys. Apakah ini adalah sebuah kesengajaan ataukah menurut kalian memang Binance bisa jadi insolvent dan akan collapse juga seperti FTX? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan artikel di sini menjelaskan dengan cukup detail ya gitu, apa saja yang sedang terjadi dalam beberapa hari belakangan seputaran FUD di Binance. Binance face FUD for proof of reserves, CZ defense on Twitter. Jadi ini dirangkum juga oleh si Genevieve Rochdechter. Dia mengatakan a few Binance headlines from the last 24 hours. Jadi ada beberapa headlines selama 24 jam terakhir terhadap Binance. US Justice Department may charge Binance executives for money laundering. Binance locks withdrawal for some accounts amid what CEO calls just market behavior. Binance proof of reserve raises red flags. Jadi yang pertama, US Justice Department itu kemungkinan bakal ngecek lagi eksekutifnya Binance dan diduga melakukan pencucian uang atau money laundering. Kemudian yang kedua, Binance lock atau mengunci withdrawal untuk beberapa akun gitu ya yang terlihat bermasalah. Dan yang ketiga, Binance proof of reserve itu raises red flags atau menunjukkan beberapa red flag. Salah satunya adalah aset mereka itu tidak 1:1 dengan custody mereka. Oke, jadi harusnya kan 1:1 guys. Kalau kalian lihat di sini penjelasannya gitu ya. Ini kolateralnya hanya 97%, yang harusnya 100%. Tapi sudah di-counter oleh si CG Binance. Kalian bisa baca lebih lanjut, itu semuanya ada di Twitter, guys. Jadi ini adalah beberapa FUD yang belakangan disampaikan ke Binance. Dan ada juga tentunya banyak sekali orang-orang yang cukup dikenal, seperti salah satunya adalah John Stark. Dia mengatakan bahwa Binance Proof of Reserve report doesn't address effectiveness of internal financial control. Ya pada intinya dia mengatakan ini ada red flag lah gitu di Proof of Reserve-nya. Dan ada juga yang membela gitu, how to create FUD against Binance 101. Jadi sebenarnya menurut si Duo9 ini, berita seputaran US prosecutors atau yang tadi kita lihat ada US Department Justice pengen ngecek lagi eksekutifnya Binance seputaran dugaan pencucian uang, itu sebenarnya berita lama gitu. Tech news from 2018 recycle it and turn it into breaking news in 2022 as revenge for FTX collapse. Jadi ini juga adalah salah satu rumor yang berkembang di luar sana, di mana FUD yang disebarkan ke Binance itu kesengajaan karena mungkin balas dendam atas kolapsnya FTX. Karena menurut si Duo9 ini adalah berita lama gitu. Ini adalah di tahun 2018 beritanya seputaran money laundering itu ya. Jadi saya sih tidak membela siapa-siapa di sini guys ya. Saya juga nggak berani memastikan apakah Binance pasti aman atau tidak gitu ya. Tapi pure feeling dari saya, Binance harusnya solvent gitu. Jadi kan simpelnya begini guys, masalahnya di Binance itu adalah di proof of reserve-nya. Ketika kita misalnya mendepositkan 1 Bitcoin ke dalam Binance gitu ya, kita deposit 1 Bitcoin ke Binance. Nah, nanti di laporan keuangannya Binance itu minimal harus juga bertambah 1 Bitcoin. Sehingga 1:1. Ya kan? Jadi nggak boleh berkurang tuh. Karena kalau misalnya berkurang, berarti kan ada sebagian Bitcoin kita yang digunakan oleh Binance mungkin untuk sesuatu. Jadi misalnya sekarang ada total 500.000 Bitcoin misalnya yang sudah didepositkan oleh para investor ke Binance. Nah, di laporannya Binance itu juga harusnya minimal 500.000 gitu. Jadi kolateralnya 100%, 1:1 gitu kan. Tapi sekarang itu 97%. Tapi CG mengatakan itu ada alasannya gitu, karena mereka mempunyai program untuk meminjamkan Bitcoin ke seseorang. Itu pun sudah atas persetujuan para customer yang mungkin pengen meminjamkan Bitcoinnya ke orang yang lain. Tentunya dengan harapan untuk mendapatkan bunga. Tapi kalau misalnya
mereka tidak melakukan hal tersebut, misalnya tidak ada program untuk pinjam-meminjam itu, menurut CCG, mereka itu 101% collateralized, alias lebih dari 1:1. Mereka solvent. Itu adalah statement dari CZ, gitu. Nah, saya nggak tahu nih yang mana yang benar, guys. Oke? Tapi kalaupun logikanya gitu ya, kalaupun 97% collateralized, oke, sesuai dengan audit yang sudah dikeluarkan, menurut saya itu sudah sedikit banyak harusnya aman gitu, guys. Tapi itu pure feeling dari saya ya. Dan kalau misalnya teman-teman ragu, sekali lagi, untuk menaruh aset kalian ke Binance, ya cara terbaiknya mungkin sekarang kalian bisa menggeser sebagian aset kalian ke platform lain dulu. Bisa mungkin kalian contohnya salah satunya Bybit gitu ya, yang juga udah melakukan proof of reserve. Dan tidak ditemukan hal yang bermasalah di proof of reserve-nya. Jadi itu mungkin bisa dijadikan salah satu opsi kalian. Atau kalian belilah Ledger, guys. Sekali lagi, ini udah saya pesan berkali-kali. Saya tidak mengatakan Binance bakalan collapse ya, guys. Tapi better be safe than sorry gitu. Lebih baik kita mainnya aman. Kalaupun kalian masih mau pakai Binance, tunggulah nanti FAT-nya sudah benar-benar hilang, sudah benar-benar terbukti bahwa Binance aman, nanti kalian masukkan lagi ke Binance. Nah, untuk sementara, demi keamanan saja, guys. Kalian mungkin bisa menggeser aset kalian ke salah satunya mungkin Bybit kayak OKX kayak atau apapun itu. Kalau misalnya kalian belum punya account Bybit, kalian bisa klik link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Atau kalian mau taruh di cold wallet, seperti salah satu modelnya adalah Ledger. Itu pun saya sarankan kalian belinya di website yang resmi. Linknya juga sudah ada di kolom description box di bawah. Jadi pastikan guys, amankan aset kalian gitu ya. Kita nggak usah terlalu tahu apakah Binance benar-benar insolvent atau tidak, apakah benar-benar collapse atau tidak. Pada intinya aset kalian diamankan dulu. Oke, kecuali kalian memang hobinya resiko tinggi dan kalian yakin banget bahwa Binance tidak bakalan collapse gitu ya. Jadi itu adalah pesan saya saja guys. Karena kita melihat kasusnya FTX kemarin, seminggu sebelum mereka collapse, mereka itu juga kelihatannya masih fine-fine saja gitu ya. SBF juga masih kayak slow saja, tidak ada masalah, dan mengatakan semuanya itu hanya FUD. Tapi kurang lebih 6-7 hari kemudian kita melihat 360 derajat guys. Dan tiba-tiba FTX menyetop withdrawal, tiba-tiba menyalakan collapse, dan seterusnya. Nah, jangan sampai itu juga terjadi gitu. Oke, tapi ya mudah-mudahan tidak ya guys. Karena kalau misalnya sampai Binance pun collapse, maka efeknya bukan hanya ke kita-kita yang mungkin menjadi investor di Binance, tapi mungkin dunia kripto juga akan kembali mendapatkan hit yang luar biasa kencang, oke? Dan kita mungkin akan melihat drop yang luar biasa di berbagai coin, mau Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, itu pasti akan kembali sell off. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang merasa masih pengen gitu ya untuk trading di semua aset kelas, saya bisa rekomendasikan Mitrade sebagai salah satunya. Kalau di Mitrade, kalian bisa transaksi di semua aset kelas guys, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks, dan kripto, sehingga kalian tidak akan ketinggalan setup di aset kelas manapun. Terlebih lagi di minggu ini kita mendapatkan banyak sekali event-event yang kemungkinan akan membuat market volatile, sehingga kalian kemungkinan bakalan mendapatkan banyak sekali peluang guys. Tetapi kalau misalnya kalian hanya terpaku ke kripto, ya itu agak disayangkan sebenarnya guys. Karena kalau misalnya kalian perhatikan, di forex dan juga saham sebenarnya lagi banyak sekali volatility yang terjadi, dan itu bisa dimanfaatkan terlebih lagi kalau kalian merupakan traders untuk menghasilkan cuan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja langsung daftar Mitrade di link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Daftar, kemudian kalian deposit minimal $50, dan kalian sudah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan langsung aja mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk video kemarin teman-teman pastinya sudah tahu ya, apa yang saya perhatikan di sini yaitu adalah kita berpotensi membuat ada bearish consolidation pattern setelah kita breakdown dari area trendline di sini. Saya sampaikan ini bisa saya jadikan sebagai sebuah short setup, dan saya menunggu sebenarnya ketika dia breakdown dari trendline di sini. Kita konsolidasi, kemudian tercipta trendline. Ketika breakdown, ini adalah konfirmasi bagi saya untuk short market atau Bitcoin. Nah, tapi pada kenyataannya kita tidak pernah menembus trendline-nya, oke? Dan justru kita sekarang kembali breakout di atas 17.000 dan kembali mencoba untuk maintain di atas area trendline di sini, guys. Oke, yang mungkin bisa kita update sekarang sedikit karena kita udah mendapatkan beberapa update di sini. Nah, seperti ini.
Nah, sekarang kita sedang mencoba gitu guys untuk mampu maintain di atas area ini. Nah, perlu kalian ingat guys bahwa kalaupun kalian mendapatkan setup hari ini, nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kemungkinan pergerakannya bakalan volatil banget ke atas ke bawah gitu ya. Jadi pergerakan hari ini menurut saya masih akan sangat ditentukan oleh data CPI yang akan keluar. Kalau secara pure price action tentunya selama kita mampu stay di atas trendan ini, maka sekarang probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan melanjutkan kenaikannya untuk menuju ke sekitaran area 18.000. Tapi sekali lagi, ini akan tergantung juga dengan data CPI yang nanti keluar gitu. Jadi kalaupun kalian misalnya nekat untuk masuk ke market pada hari ini gitu ya, menjelang nanti malam, pastikan kalian sudah menerapkan risk management yang baik gitu ya. Dan kalaupun kalian mau masuk untuk buy, saran saya ya at least dapatkan setup dulu, mungkin semacam bullish consolidation pattern di sini, bull flag atau apapun itu. Dan dari sana mungkin kalian baru bisa masuk ke market dan menargetkan ke sekitaran area 18.000 dolar. Gitu ya. Jadi sekali lagi pergerakan menurut saya hari ini akan sangat bergantung data CPI. Jadi menurut saya tidak terlalu relevan untuk melakukan analisa teknikal terlalu dalam. Secara pure price action kalau misalnya kita breakout di atas ranah ini tentunya secara overall probability-nya akan lebih tinggi bahwa kita akan naik dan menuju ke sekitaran area 18.000. Di video kemarin sebenarnya saya sampaikan juga guys bahwa saya pribadi akan flip ke arah bullish ketika kita udah nyampe ke sini gitu. Oke? Karena kalau dari sini kita berarti membuat dua wave correction. Dan itu bisa jadi sudah cukup untuk kita kembali melihat impulsive move berikutnya. Tapi kalau misalnya kita lihat impulsive move-nya datang lebih awal, ya apa boleh buat, berarti bukan rezeki. Dan kita mungkin baru bisa mendapatkan setup berikutnya lagi ketika nanti sudah ada pergerakan yang lebih jelas gitu. Dan kita udah melewati mungkin CPI dan kemudian nanti Fed interest rate decision ketika market sudah mulai calm lagi. Dan dari sana kita mungkin baru bisa mendapatkan setup yang lebih jelas. Oke? So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.